Hai teman-teman, perkenalkan nama aku Rifka Dema Paulina. Kali ini aku ingin menjelaskan tentang permasalahan kesiapan belajar masuk sekolah dasar. Nah, teman-teman, di sini aku akan membahas permasalahan kesiapan belajar masuk sekolah dasar, yaitu yang pertama tentang kesiapan belajar masuk sekolah dasar, yang kedua tentang kesiapan belajar menurut para ahli, dan yang ketiga ciri-ciri kesiapan anak belajar, yaitu terus juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan belajar masuk sekolah dasar. Selanjutnya ada peran orang tua dalam menyiapkan anak dalam kesiapan masuk sekolah dasar. Dan yang terakhir, implikasi anak memiliki kesiapan belajar terhadap prestasi belajar anak di sekolah dasar. Disimak ya teman-teman. Kesiapan belajar masuk sekolah dasar. Kesiapan masuk sekolah dasar adalah kondisi awal suatu kegiatan belajar yang membuat siap untuk memberi respon atau jawaban yang ada pada diri siswa dalam mencapai tujuan pengajaran tertentu. Kesiapan untuk belajar masuk di sekolah dasar tidak bisa datang utuh atau secara tiba-tiba di dalam diri anak, baik berupa minat belajar, motivasi belajar, kemampuan fisik, kemampuan berbahasa, kemampuan bersosial, kemampuan beradaptasi dengan proses kegiatan belajar, dan yang lainnya. Selanjutnya, kesiapan belajar menurut para ahli, yaitu yang pertama dari Mariyati dan Avandi 2016. Kesiapan anak masuk sekolah dasar adalah keterampilan yang telah dimiliki anak untuk melaksanakan tugas-tugasnya secara akademik di sekolah dasar pada usia 6 sampai. Yang kedua, menurut Sulistianingsih 2005 menyebutkan bahwa dampak kesiapan anak masuk sekolah yaitu anak yang siap masuk sekolah akan mendapat kemajuan dalam proses belajarnya, serta anak tersebut tidak akan mengalami frustasi di lingkungan akademik dan dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik. Selanjutnya, menurut Santok 2012 mengatakan anak-anak yang mendapat kemajuan dalam proses belajarnya serta anak tersebut tidak akan mengalami frustasi di lingkungan akademik dan dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik, akan membangun konsep diri yang baik dan memiliki minat belajar yang tinggi dibandingkan pada anak yang mengalami hambatan dalam proses belajar. Selanjutnya, yang keempat, menurut Fitzgerald dan Stroman, yaitu kemampuan anak mencapai tingkat perkembangan emosi, fisik, dan kognisi yang memadai sehingga anak mampu atau berhasil dengan baik secara akademik. Selanjutnya, ciri-ciri anak yang memiliki kesiapan belajar masuk sekolah dasar, yaitu menurut penelitian PACAY atau disering disebut PC terhadap guru mendapatkan hasil bahwa 65% guru yang menjadi sampel penelitian menyatakan bahwa anak-anak yang telah memiliki kesiapan sekolah yaitu ciri-cirinya percaya diri dan senang berada di sekolah selama beberapa jam tanpa melihat orang tua atau pengasuhnya, memiliki rasa ingin tahu tentang dunia, keinginan untuk belajar, serta memiliki keterampilan sosial yang baik. Menurut Dorty, bahwa anak-anak yang telah siap untuk sekolah memiliki kemungkinan besar untuk mengalami kesuksesan sepanjang hidup karena lebih mampu untuk menyelesaikan sekolah tinggi sehingga dapat mencari pekerjaan yang baik di masa depan serta membuat kontribusi positif bagi masyarakat sebagai warga negara yang produktif. Ciri-ciri kesiapan belajar menurut Harlock. Yang pertama, perkembangan fisik, yaitu koordinasi antara visual yang semakin baik atau tajam dan motorik, khususnya motorik halus semakin baik. Selanjutnya, proses mental, yaitu kognitif,
membandingkan, berpikir, kategorisasi, mengurutkan, menemukan objek yang tersembunyi. Selanjutnya, sosial emosi. Secara sosial, individu yang mampu menyesuaikan dengan norma-norma yang berlaku. Secara emosi, mampu mengatur ekspresi dan merespon tekanan emosi orang lain, sehingga tahap pada kemampuan mengverbalisasikan emosi kepada orang lain. Nah, yang tadi itu ciri-ciri positif anak dalam kesiapan bersekolah. Selanjutnya, ciri-ciri negatifnya yaitu menunjukkan perilaku bermasalah di dalam kelas, kurang memiliki kemampuan untuk bekerja sama dengan teman maupun guru, kesulitan berkomunikasi, terutama untuk menyatakan perasaan dan keinginannya. Juga terdapat kecenderungan yang lebih besar untuk melakukan perilaku negatif seperti agresif fisik, bullying, ataupun mengganggu kegiatan teman-temannya. Anak-anak dengan tingkat kesiapan sekolah lebih rendah, yaitu pada saat masuk sekolah mengalami masalah yang berhubungan dengan perilaku dan keterampilan sosialnya. Keterampilan sosial ini yaitu bisa saja anak tidak fokus seperti tadi. Dia bisa saja menjadi korban bullying ataupun menjadi pelaku bullying karena tidak kesiapan dalam fokus dalam bersekolah. Karena memaksa itu tidak akan membuat anak menjadi lebih baik ataupun lebih pintar. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan belajar masuk sekolah dasar. Yang pertama ada kesehatan fisik, yaitu seperti asupan gizi yang seimbang karena untuk menunjang kesiapan anak dalam masuk sekolah. Bila anak yang sehat akan lebih mudah mencerna dan juga serta bersosialisasi dengan lebih baik, tampil gesit, bersemangat, baik dalam menerima informasi maupun dalam membina hubungan sosial dengan guru serta teman-temannya. Yang kedua, yaitu usia. Beberapa ahli mengatakan bahwa faktor usia sangatlah penting untuk menentukan kesiapan anak masuk sekolah dasar, yaitu usia 6 tahun sebagai usia yang matang untuk sekolah. Pada usia ini, anak telah memiliki perbendaharaan kata yang cukup banyak, memiliki kemampuan membayangkan seperti anak-anak seusianya, dapat mengemukakan secara verbal ide-ide dan pikiran-pikirannya, serta organ, indera, dan motorik telah terkoordinasi lebih baik. Yang ketiga, tingkat kecerdasan, yaitu inteligensi, merupakan kemampuan seorang anak dalam memahami instruksi verbal, teoritis, dan menyelesaikan tugas-tugas konkret praktis dibandingkan dengan anak-anak seusianya. Anak-anak dengan tingkat kecerdasan yang berfungsi pada tahap rata-rata akan menyelesaikan tugas-tugasnya. Adapun anak yang memiliki tingkat kecerdasan rendah akan melaksanakannya dengan lebih lambat. Dengan demikian, untuk memasuki dunia sekolah yang memiliki program pembelajaran untuk usia tertentu, maka setidaknya seorang anak harus memiliki kecerdasan yang berfungsi pada tahap rata-rata. Oke, yang terakhir, stimulasi. Faktor di sini sangat berguna untuk meningkatkan stimulasi karena apalagi faktor lingkungan menunjang kesiapan anak dalam memasuki sekolah dasar, sehingga potensi perkembangan anak yang dimiliki dapat berkembang secara optimal. Orang tua dan guru memegang peranan yang sangat penting dalam mengembangkan aspek-aspek yang sangat menunjang kesiapan anak. Untuk sekolah yaitu meliputi semua perkembangan baik seperti motor kasar dan halus, bahasa, sosial, kognitif, dan perkembangan emosi anak. Selanjutnya yang kelima yaitu
bahagia biasanya memiliki motivasi baik untuk melakukan sesuatu. Secara umumnya, melakukan kegiatan yang didasari oleh tujuan tertentu. Peran orang tua dalam menyiapkan anak memiliki kesiapan belajar masuk sekolah dasar, yaitu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, persiapan fisik, motorik kasar, dan motorik halus. Persiapan ini yaitu agar anak seperti tadi untuk menulis, menggambar sudah lebih fasih. Karena agar mereka tidak mudah mengeluh, capek, atau cepat bosan dan mengantuk. Nah, persiapan fisik ini bisa dilakukan di rumah, yaitu bisa dengan mengatur pola tidur anak dengan baik dan juga memberikan stimulasi seperti mencoret-coret ataupun memegang pensil, dan juga bisa dengan melakukan kegiatan melempar bola, menangkap bola, dan sebagainya. Selanjutnya tentang implikasi anak dalam kesiapan belajar terhadap prestasi belajar anak di sekolah dasar. Implikasi dan teori dalam pendidikan menyatakan bahwa kita dapat mengajarkan sesuatu pada seseorang bila ada kesiapan yang merujuk kepada kematangan. Menurut Sonyono, intinya bahwa memasukkan pembelajaran harus match dan berkembang dengan skema pada seseorang. Kesiapan atau readis itu sendiri diartikan sebagai sebuah kondisi secara keseluruhan dari seseorang yang membuatnya siap untuk memberikan respon atau jawaban di dalam cara tertentu terhadap berbagai situasi. Di sini, menurut para ahli yaitu Maxwell dan Chilford 2004 menyatakan bahwa anak siap atau tidak siap bersekolah dipengaruhi oleh keluarga mereka dan sekolah. Yang kedua, yaitu menurut Bumryn, Lawson, dan Tardif, Magnusson dan Duncan membuktikan bahwa pengasuhan anak berhubungan langsung dengan perkembangan anak. Yaitu yang ketiga, menurut Sri Hanyanti diidentifikasi bahwa semakin tinggi pendidikan orang tua akan semakin pesan-pesan untuk orang tua, janganlah memaksakan anak untuk bersekolah lebih cepat ataupun bersekolah dengan usianya yang sudah matang bila mereka menunjukkan ketidaksiapan dalam proses belajar yang lebih tinggi. Seperti itu.